Media Pemersatu Bangsa. Halo, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Siang kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini edisi Senin 19 Desember 2022 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Natasha Paruntu. Pemirsa, berikut ini adalah 2 topik utama Klik Indonesia Siang hari ini. Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan 44 juta orang akan mudik pada periode libur Natal dan Tahun Baru. Saudara Presiden Joko Widodo resmi melantik Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Senin 19 Desember 2022. Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI hari ini, Senin 19 Desember 2022. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta. Laksamana TNI Yudo Margono melanjutkan tongkat komando yang ditinggalkan Jenderal Andika Perkasa karena memasuki masa purna tugas pada 21 Desember 2022. Pelantikan tersebut digelar setelah DPR resmi mengesahkan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa 13 Desember 2022. Rapat paripurna itu dihadiri oleh 356 anggota legislatif dari total 575 orang. Presiden Joko Widodo resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta. Sebelumnya Laksamana TNI Yudo Margono telah memaparkan 4 program prioritas saat menjalani uji kelayakan calon Panglima TNI di Komisi 1 DPR RI. Dan saudara, berikut 4 program prioritas Panglima TNI Yudo Margono. Laksamana TNI Yudo Margono resmi menjadi Panglima TNI. Berikut beberapa fakta menarik dari sosok Laksamana TNI Yudo Margono yang mungkin saja tidak banyak orang yang mengetahuinya.
Ke informasi lainnya, Saudara, Garuda Indonesia Group menyiapkan sedikitnya 1,3 juta kursi penerbangan pada periode libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra, mengungkapkan lalu lintas penerbangan udara pada periode Natal dan Tahun Baru terjadi pada 18 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Garuda Indonesia Group telah melakukan optimalisasi kapasitas penerbangan terdiri atas 503.407 kursi penerbangan untuk rute domestik dan 116.267 kursi penerbangan untuk rute internasional yang akan dilayani oleh Garuda Indonesia. Sedangkan Citylink mempersiapkan sedikitnya 684.682 kursi penerbangan untuk rute domestik dan 34.560 kursi penerbangan untuk rute internasional. Ketersediaan kursi penerbangan pada periode Natal dan Tahun Baru tersebut ditunjang oleh penambahan frekuensi penerbangan. Sepanjang Desember 2022 ini, Garuda Indonesia Group memproyeksikan dapat mengoperasikan sedikitnya 2.015 frekuensi penerbangan per minggu atau tumbuh sekitar 20,7% dibandingkan November 2022 lalu sebanyak 1.670 frekuensi penerbangan per minggu. Jumlah pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi mencapai 1,38 juta penumpang selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Zara Maria langsung dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Zara, silakan. Iya, baik. Betul sekali Natasha dan juga saudara terkait dengan arus penumpang di Terminal 3 khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tempat saat ini saya melaporkan terpantau untuk kondisi saat ini dari arus penumpang memang belum terlalu mengalami peningkatan ataupun juga kepadatan yang cukup signifikan di hari pertama periode libur Natal dan Tahun Baru hari ini 19 Desember 2022. Data rencana penerbangan yang kami terima untuk hari ini khususnya dari Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta total ada 406 penerbangan dan 63.899 penumpang baik yang datang maupun berangkat dari Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta hingga pukul 10 malam nanti. Sementara itu PT Angkasa Pura II memproyeksikan jumlah pergerakan penumpang pesawat di 20 bandara yang dikelola akan mencapai 2,54 juta orang saat masa libur Natal dan Tahun Baru yang berlangsung 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Proyeksi tersebut naik ke 26,36% dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 2,01 juta penumpang. Sementara itu pergerakan pesawat diprediksi 20.349 penerbangan meningkat 6,56% dari tahun lalu. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi bandara tersibuk yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II selama masa angkutan Nataru dengan perkiraan jumlah penumpang diperkirakan 1,38 juta penumpang dan pesawat sebanyak 10.052 penerbangan. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura II tentunya salah satunya dengan membangun posko monitoring di 20 bandara selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Sementara untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri juga telah mempersiapkan langkah antisipasi lonjakan arus penumpang selama periode Nataru ini, salah satunya dengan menggelar atau melakukan program penyeimbangan kapasitas terminal, yakni dilakukan perpindahan operasional seluruh penerbangan internasional Lion Air Group dari Terminal 3 ke Terminal 2F mulai 16 Desember 2022. Kemudian juga dilakukan pembukaan launch umroh temporer di area GCC atau Garuda City Center yang berlokasi di dekat dengan stasiun kereta bandara sejak 18 Desember 2022. Sementara itu pembukaan launch ini guna untuk mendukung Terminal 3 khususnya untuk mengakomodir peningkatan jumlah penumpang yang diprediksi akan terjadi lonjakan di akhir tahun nanti. Sementara itu dapat kami
kami sampaikan juga, Natasha dan juga saudara, data yang dihimpun berdasarkan data Kementerian Perhubungan, permintaan perjalanan udara diprediksi akan meningkat sebesar 53,18% dari tahun lalu. Kami mengimbau bagi Anda, saudara yang akan melakukan perjalanan jarak jauh, khususnya dengan moda transportasi udara, untuk tetap waspada karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Demikian, Natasha. Baik, Sahra Maria, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Saudara, jumlah penumpang transportasi udara pada libur Natal dan Tahun Baru diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 52,7% dari tahun lalu, yakni mencapai 3,62 juta penumpang. Lalu bagaimana kesiapan maskapai Garuda Indonesia menyambut libur Natal dan Tahun Baru? Kita telah terhubung, kita akan berbincang dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Selamat siang, Pak Irfan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irfan, sejauh ini bagaimana Garuda Indonesia mengoptimalkan kapasitas penerbangan untuk memenuhi kebutuhan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru ini? Tadi kami mendapatkan laporan bahwa penumpang naik lebih dari 50%, Pak. Ya, betul. Jadi seperti biasa di setiap libur Nataru ya, kita ini mempersiapkan secara dini beberapa hal selain penambahan jumlah penerbangan ke kota-kota tertentu maupun peningkatan frekuensi, baik itu kami di Garuda maupun di anak perusahaan kami yaitu Citylink ya. Jadi seperti tadi juga disampaikan, kita akan menyediakan sekitar 1,3 juta kursi. Harapan kita ini bisa memenuhi kebutuhan publik untuk berlibur, tapi tentu saja kita juga monitor itu setiap saat untuk memastikan bahwa bila ada kekurangan kita akan tambahkan penerbangan ke destinasi-destinasi tertentu. Namun demikian bukan hanya sekedar jumlah tambahan seat maupun penerbangan yang kita lakukan, tetapi kita tetap akan fokus ke dua hal. Yang pertama tentu saja adalah keselamatan, kesiapan maupun keamanan penerbangan. Dan yang kedua kita harapkan memang delay atau hal-hal terkait dengan penundaan itu bisa kita minimalisir seminim mungkin, sehingga teman-teman yang ingin berlibur itu nggak dirusak suasana liburnya di penerbangan gitu. Kita juga ingin meningkatkan experience dari para penumpang yang berlibur. Kami di Garuda meminta seluruh jajaran manajemen untuk bergantian piket di bandara-bandara utama untuk memastikan apa saja yang terjadi di sana dan apa bantuan yang kita bisa berikan, baik itu kecepatan check-in, boarding, maupun hal-hal yang lain yang kita akan hadapi nanti. Seperti diketahui, mungkin ini adalah liburan pertama dari banyak warga Indonesia, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri setelah mengalami masa pandemi. Jadi kita ingin pastikan mereka semuanya sama-sama mempersiapkan diri dengan baik, dan kita akan ada di lapangan, di bandara untuk memastikan itu bisa terjadi dengan baik. Terima kasih. Baik, Pak Irfan, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada hari ini, namun kita harus menuju ke Panglima TNI saat ini yang akan memberikan keterangan pers berikut ini. Kira-kira apa ya? Selamat pagi, Pak. Arahan Pak, kaitannya tahun politik Pak, pemilu. Agenda pertama nih Pak, jabat tinggal diganti nanti. Agenda pertamanya Dia mau Makassar. Enggak lagi sama itu ya. Sudah.
di mana para wartawan berada untuk dan hadirnya Presiden telah menunjuk dan akan segera menentukan keterangan bersama siang, Bayu. pelantikan. Ya tadi baru saja telah kita lantik Laksamana TNI Yudo Margono, samping saya sebagai Panglima TNI, dan saya sudah pesan ke Panglima TNI untuk yang pertama menjaga kedaulatan NKRI, yang kedua menjaga persatuan dan persatuan kita. Kemudian juga menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi. Kepercayaan harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Soal pengganti Pak. Untuk pengganti ke Staf Angkatan Lautnya Pak, Ya, kapan secepatnya. Sudah. Calonnya yang jelas bukan dari bintang 1. Bukan dari bintang 2, tapi dari bintang 3. Nanti kalau sudah, nanti segera kita lantik. Pak Yudo menjanjikan ada Panglima terkait pemilu. Iya Pak, arahannya Pak. Iya, juga menjaga, yang paling penting menjaga netralitas TNI agar tidak ketarik-tarik dalam politik praktis. Yang penting karena dan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri kita, karena ini juga penting. Stabilitas politik, stabilitas keamanan itu penting dalam rangka pembangunan negara kita, dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global. Pak Yudo menjanjikan pendekatan yang lebih humanis di Papua. Apakah ada perintah khusus untuk mengurangi tentara di Papua, Pak? Saya kira baik, pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik, tetapi memang harus tegas. Karena kalau kita nggak tegas di sana, KKB selalu berbuat seperti itu, ya nggak akan selesai masalahnya. Iya. Terima kasih Pak Presiden. Pak, Argentina menang, nonton nggak Pak Argentina? Iya Pak. Saya kemarin nonton Persib melawan Persis. Iya bener kok. Gimana sih? 2-1. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Sehat-sehat. Pak Yudo. Tadi tanya ke Pak Menhan. Bang Menhan. Keterangan dari Presiden cukup. Yuk ke Pilar ya, teman-teman. Pilar ya. Ya, baru saja kita mendengarkan keterangan pers dari Presiden Joko Widodo terkait dengan dilantiknya Panglima TNI Yudo Margono. Dan saat ini kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra. Pak Irfan, masih bisa mendengar suara kami di studio?
Jelas. Baik. Tadi juga mendengar Pak Presiden menonton Persib dan Persis ya. Baik, Pak Irfan. Yang tepat. Baik, Pak Irfan tadi sempat mengatakan bahwa fokus dari Garuda Indonesia ini adalah keselamatan, kesiapan, dan juga keamanan dari penerbangan. Nah, saat ini Pak Irfan seperti apa proyeksi frekuensi penerbangan pada libur Natal dan Tahun Baru, baik itu domestik dan juga internasional? Apakah kemudian ada penambahan rute, Pak Irfan? Ya, jadi memang saya sambil contek data ya. Jadi memang kita ada jumlah penerbangan kita di bulan Desember ini ada peningkatan dan kita ada penerbangan sebanyak 2015 penerbangan per minggunya ya. Jadi kita kalau menghitung penerbangan itu hitungannya minggu dan ini adalah tumbuh 21% dibanding bulan November yang pada waktu itu sekitar 1.670. Dengan peningkatan 20% ini kembali lagi kami harapkan bisa disambut dan digunakan oleh publik. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi tentu saja kita akan terus-menerus mereview apakah menambahkan atau tidak dan dari sisi penumpang kita berharap atau kita estimasi saat ini ada peningkatan sekitar 30%-an. Isian penerbangan kita masih ada beberapa penerbangan yang kosong, bukan kosong lah, artinya masih ada seat yang bisa dipesan oleh teman-teman sambil tentu saja kita selalu memastikan bahwa penerbangan tersebut aman. Nah, kita memang ada beberapa rute tambahan atau rute-rute baru yang kita sediakan dan ini kita memang buka akhir bulan November kemarin dan di awal bulan Desember seperti penerbangan Narita Denpasar, Melbourne Denpasar, Melbourne Jakarta dan Seoul Denpasar. Kenapa kita sampaikan itu? Karena kita tahu bahwa bukan hanya masyarakat Indonesia yang punya keinginan terbang ke Bali, tapi juga banyak masyarakat asing dan ini bagian dari upaya kita secara terus-menerus memastikan recovery dunia pariwisata khususnya di Bali bisa kembali pulih seperti sebelum pandemi. Baik, Pak Irfan, dari jumlah kursi yang disediakan, bagaimana okupansinya sejauh ini, Pak Irfan? Jadi di tanggal-tanggal yang kita ramalkan akan mulai padat keluar dari Jakarta sekitar tanggal 22-an itu memang sudah di atas 80%-an. Secara rata-rata penerbangan kita sudah di atas 65%. Jadi memang ini cukup kabar baik buat kami di Garuda. Tapi kami tentu terus-menerus memonitor bila ada penerbangan mencapai mendekati lebih dari 100%, kita tentu saja akan memikirkan beberapa alternatif. Yang pertama, alternatifnya adalah kita ganti penerbangan tersebut dengan pesawat berbadan besar, lebar ya, yang isiannya lebih banyak, atau kita tambahkan frekuensinya. Kita sedang koordinasi terus-menerus dengan seluruh stakeholder untuk memastikan bahwa keinginan semua publik yang ingin bepergian dengan menggunakan Garuda dan atau Citylink itu bisa kita layani semaksimal mungkin. Baik, Pak Irfan, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini sudah bergabung bersama Klik Indonesia Siang dan juga sudah berbagi informasi terkait dengan penerbangan khususnya Garuda Indonesia. Terima kasih Pak Irfan, Direktur Utama Garuda Indonesia. Selamat siang Pak, sehat selalu. Selamat siang, sehat selalu dan para penumpang harap selalu waspada karena pandemi belum lewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Dan saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan suka warna air. Wangi banget Bu. Nyas. Ini Pak, kasih kakak. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Beragam ide inspiratif dan kreatif yang menghasilkan berbagai produk inovatif.
menampilkan UMKM nasional yang menginspirasi Anda. Kita langsung aja yuk ngebahas UMKM berikutnya yang gak kalah keren. Paten, setiap Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indonesia memiliki beragam keunikan suku dan budaya dengan ciri khas daerahnya. Kesamaan akar budaya dari masing-masing daerah menjadi sebuah perpaduan unik dalam kolaborasi penampilan. Selengkapnya, kami hadirkan Bunga Katulistiwa setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TNI. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang. Saudara, pemerintah beserta kepolisian daerah telah mempersiapkan keamanan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kita bergabung dengan reporter Delima Febria di Padang, Sumatera Barat dan juga Vidya Francisca di Jambi. Terlebih dahulu saya ke Padang. Delima, langkah hingga saat ini, langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan keamanan Natal dan Tahun Baru? Baik, Natasha dan juga pemirsa, untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban selama perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2023, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan surat edaran Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengirimkan surat edaran kepada Bupati dan juga Wali Kota di 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan akan 9 poin yang perlu dilakukan. Di antaranya mendorong masyarakat untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, kemudian melakukan manajemen rekayasa arus lalu lintas terhadap titik-titik kemacetan, serta memastikan ketersediaan transportasi di daerah terhadap tingginya kunjungan wisata. Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga ditegaskan agar semua pihak ikut berpartisipasi menjaga ketertiban umum. Dalam hal ini, menjaga ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok selama perayaan Natal dan juga Tahun Baru, kemudian meningkatkan pengelolaan sampah dan melakukan mitigasi jika terjadi bencana, serta mendukung peningkatan layanan infrastruktur di tempat-tempat wisata yang ada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Sementara itu pemirsa, untuk mengantisipasi kemacetan akibat peningkatan kunjungan, Gubernur Sumatera Barat juga tengah mengusahakan untuk melakukan pemetaan terhadap titik-titik kemacetan ataupun yang daerah yang rawan akan bencana longsor dan juga banjir. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk tetap menjaga keamanan dan juga kenyamanan masyarakat Sumatera Barat dalam menjalani perayaan ibadah Natal dan juga Tahun Baru. Selain itu, terkait masalah kebersihan dan juga kenyamanan juga ditekankan kepada semua pihak untuk menjaga kebersihan sehingga pengunjung tidak merasa dirugikan. Masyarakat dan juga instansi terkait dihimbau bersama-sama untuk tetap menjaga kenyamanan masyarakat yang merayakan ibadah Natal dan juga Tahun Baru. Demikian dari Padang, Sumatera Barat, kita kembali ke studio. Baik, Delima, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya kita menuju ke Vidya Francisca di Jambi. Vidya, bagaimana kesiapan Polda Jambi dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru?
Ya Tasya, memang menjelang Natal dan juga Tahun Baru 2023 mendatang, berbagai persiapan dan juga langkah antisipasi sudah mulai dilakukan oleh sejumlah pihak. Seperti pihak kepolisian Polda Jambi yang saat ini sudah menyediakan sebanyak 41 pos pengamanan dan juga pos pelayanan. Sebanyak 28 pos pengamanan dan juga 13 pos pelayanan ini akan dikerahkan di titik-titik rawan keramaian dan juga banyaknya aktivitas masyarakat dan akan dimulai di tanggal 23 Desember 2022 mendatang. Dan juga memang kemudian Polda Jambi pun juga sebelumnya saudara sudah memberikan 3 poin penting ataupun juga imbauan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada Natal dan juga Tahun Baru ini, seperti menjaga keselamatan diri dan juga lingkungan. Kemudian juga ketika berpergian, masyarakat ini diimbau untuk tidak menggunakan barang-barang pribadi ataupun juga perhiasan yang mengundang perhatian, dan juga yang terakhir adalah untuk bisa menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan pun juga bahwa besok Polda Jambi ini juga akan menggelar apel kesiapsiagaan ataupun juga operasi Lilin Siginjai 2022 untuk bisa langsung menyiagakan dan juga mengerahkan ribuan personel dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru ini. Kemudian juga antisipasi lonjakan COVID-19 pun juga menjadi fokus utama dari berbagai pihak untuk bisa pengamanan Natal dan juga Tahun Baru, seperti di Terminal Alam Barajo Kota Jambi, saudara, bahwa saat ini pun juga Terminal Alam Barajo ini sudah kembali memperketat aturan perjalanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke keluar Provinsi Jambi, seperti itu. Saat ini penumpang diwajibkan kembali untuk bisa menaati ataupun juga sudah divaksin ketiga atau booster dalam perjalanan kali ini, dan juga kemudian mereka harus bisa menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi agar petugas yang berada di sana bisa langsung scan barcode untuk hasil tes PCR ataupun juga vaksin yang sudah mereka lakukan, seperti itu. Dan jika masyarakat ataupun juga penumpang yang belum divaksin, untuk segera memberikan hasil negatif dari hasil tes PCR, seperti itu. Dan pada Natal dan Tahun Baru kali ini pun, saudara, Terminal Alam Barajo Kota Jambi pun juga sudah memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang sebesar 11%. Karena memang sejak awal kemarin sudah dilihat bahwa penumpang yang melakukan berangkat begitu sudah berada di angka 3.243 penumpang. Dan diharapkan masyarakat yang ada di Provinsi Jambi ini dalam perjalanan Natal dan juga Tahun Baru 2023 ini, saudara, bisa melakukan antisipasi dan juga proteksi dini agar tidak terjadi lonjakan penumpang ataupun juga adanya lonjakan dari COVID-19 di Provinsi Jambi. Demikian, Tasya, kembali ke Anda. Baik, Vidya Francisca melaporkan langsung dari Jambi. Sebelumnya ada rekan kita Delima melaporkan langsung dari Sumatera Barat. Terima kasih teman-teman atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sebanyak 16% atau 44 juta warga akan melakukan perjalanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan sebanyak 16% atau 44 juta warga akan melakukan perjalanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2022-2023. Menhub Budi menjelaskan berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, mobil pribadi dan motor pribadi paling banyak digunakan untuk melakukan perjalanan selama Nataru. Menteri Perhubungan Budi mengatakan perjalanan jauh menggunakan motor tidak disarankan karena dapat membahayakan keselamatan. Menhub menghimbau masyarakat untuk menggunakan moda transportasi yang lebih aman seperti bis, kereta api, pesawat, dan kapal laut. Menhub Budi mengatakan pelaksanaan Nataru 2022-2023 kali ini tidak diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat meski kasus COVID-19 cenderung meningkat. Karenanya ia meminta seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mengatur pelaksanaan perjalanan selama periode Nataru berjalan dengan baik. Menteri Perhubungan mengajak semua stakeholders, semua asosiasi, lembaga masyarakat yang terlibat langsung dalam posko yang akan dilaksanakan 19 Desember sampai 3 Januari 2023, 16 hari di kantor pusat Kementerian Perhubungan. Saudara, sidang terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi ahli dalam persidangan kali ini.
Jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa saksi ahli untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini. Berdasarkan informasi dari pejabat hubungan masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, saksi ahli dan saksi mahkota. 5 saksi memberikan keterangan untuk terdakwa yang dihadirkan secara langsung di persidangan kali ini. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu, Richard Eliezer akan hadir di persidangan melalui sambungan video. Menimbang status Richard sebagai justice collaborator dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Para terdakwa didakwa melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Mereka didakwa melanggar pasal 340, subsider pasal 338, junto pasal 55, ayat ke-1 KUHP. Dan saudara, untuk memantau bagaimana jalannya sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, kita telah terhubung dengan reporter Shelma Wulandari langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Shelma, dari informasi yang kami dapatkan ada 5 saksi ahli yang dihadirkan. Siapa saja mereka, Shelma? Iya, Natasha dan saudara, selamat siang. Memang sidang lanjutan dengan agenda sidang pemeriksaan kepada saksi ahli ini masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tadi sidang dimulai pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat dan menghadirkan Jaksa penuntut umum ini menghadirkan 5 saksi ahli, yakni diantaranya ini ada ahli kriminologi Muhammad Mustafa, kemudian ahli forensik dan mediko-legal Farah Primadani, ahli inafis Eko Wahyu, ahli digital forensik Adi Setia. Tadi JPU di dalam persidangan ini menanyakan beberapa hal kepada kelima saksi, kemudian apa saja yang akan digali ini. Kelima saksi ini memiliki porsi yang berbeda-beda, Natasha, untuk menerangkan terkait sebelum dan pasca kematian dari Brigadir Yosua. Di antaranya ini ahli kriminologi ini memberikan keterangan atau penjelasan mengenai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para terdakwa. Kemudian jika ahli forensik ini didatangkan untuk menjelaskan penyebab kematian dan luka-luka apa saja yang didapatkan oleh Brigadir Yosua. Terakhir ini ada ahli inafis. Memang keterangan ini dibutuhkan untuk terkait pemeriksaan teknis tempat kejadian perkara dari TKP tersebut. Pengembangan barang bukti yang ditemukan inafis ini akan disampaikan di ruang persidangan. Dan kemudian tadi jaksa penuntut umum ini menanyakan kepada saksi ahli forensik Farah, ada 7 luka tembak yang didapatkan oleh Brigadir Yosua, dan di antara 7 tembakan tersebut 2 tembakan ini bersifat fatal atau parah yang menyebabkan kematian dari Brigadir Yosua. 2 tembakan ini ada di dada sisi kanan dan kepala sisi kiri. Kemudian ahli forensik Farah juga menjelaskan bahwa korban ini meninggal 2 hingga 6 jam sebelum tim forensik datang ke TKP tempat tewasnya Brigadir Yosua. Kemudian ahli forensik Adi menjelaskan bahwa jenazah Yosua ini mengalami pembusukan setelah dimakamkan dan ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Dan kemudian untuk sementara kami masih memantau jalannya persidangan, apa fakta-fakta baru yang akan disampaikan saksi ahli yang akan mengungkap kematian dari Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo. Natasha di studio. Baik, Shelma Wulandari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Shelma, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Akibat jebolnya tanggul panahan air Sungai Rongkong, 2 sekolah di Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terendam banjir. Akibatnya siswa sekolah dasar terpaksa belajar di sekolah darurat. Beginilah kondisi SD Negeri 208 Landung Dou, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Jebolnya tanggul penahan air Sungai Rongkong membuat sekolah ini terendam banjir sejak beberapa bulan lalu.
ruang kelas ikut terendam dan beberapa fasilitas sekolah terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Untuk masuk ke sekolah ini, siswa harus melewati batang kelapa yang diikat menyerupai jembatan darurat. Selain sekolah dasar, di lokasi tersebut juga terdapat SMP Negeri 6 Satap Malengke Barat yang kondisinya hampir serupa. Namun genangan air di SMP 6 hanya sampai di halaman sekolah dan tidak mengenangi ruang kelas, hingga proses belajar mengajar masih berlangsung. Meskipun proses belajar mengajar masih dilakukan, namun derasnya arus bisa membahayakan keselamatan siswa dan membuat orang tua siswa dan guru sepakat untuk membuat sekolah darurat. Kalau siswa jalan kaki sekitar 600-700 meter ke sekolah. Kalau untuk proses belajar mengajarnya sendiri seperti apa? Kalau prosesnya itu ya terhambat karena guru juga kasihan datang dari luar. Ada yang jarak 10 kilo, kecuali teman guru yang PNS ada yang tinggal di dalam, 1 orang, dan kami juga biasa masuk dengan keadaan seperti ini airnya. Tapi walaupun begitu, tetap proses itu tidak efektif. Banjir yang terjadi akibat jebolnya tanggul penahan air sungai meskipun telah diperbaiki, namun tanggul tersebut kembali jebol dan merendam Desa Wara, Kecamatan Malengke Barat, dan Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baibunta Selatan. Dari Luwu Utara, Verson melaporkan. Saudara, banjir yang menerjang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara menewaskan 1 korban jiwa. Informasi selengkapnya akan disampaikan Cetisa Lumengkewas langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Cetisa, silakan dengan informasi selengkapnya. Selamat siang Natasha dan saudara, memang benar banjir bandang menerjang sejumlah daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Peristiwa ini terjadi pada Minggu siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah di 2 lokasi, yaitu di Desa Bandil, Kecamatan Siau Timur Selatan, dan di Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat. Banjir bandang ini terjadi akibat cuaca ekstrim di mana hujan dengan intensitas sedang hingga lebat menerjang sejumlah wilayah yang ada di Sitaro dan mengakibatkan atau berdampak pada sungai yang tidak mampu untuk menampung volume air, sehingga air ini meluap dan menerjang ke sejumlah rumah warga yang ada di 2 lokasi yang ada di Sitaro. Sementara itu, saudara, dari kejadian ini terdapat 1 warga Desa Bandil yang dinyatakan meninggal dunia akibat terseret arus sungai sepanjang 100 meter ketika ia hendak mengamankan setiap hewan ternaknya. Selain itu juga, saudara, informasi yang kami dapatkan dari Kepala BPBD Sitaro, yaitu Joksen Sangbune, bahwa terdapat 152 jiwa yang terdampak akibat banjir bandang ini dari 60 kepala keluarga, dan diantaranya ada 6 balita yang saat ini berada di lokasi pengungsian. Dan saat ini untuk tempat pengungsian ada di 2 titik, yaitu di Gereja Kemis Bandil dan di ruang tunggu Pelabuhan Feri Sawang. Dan saudara, sementara untuk bantuan saat ini memang baru diberikan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro bagi warga terdampak, baik itu makanan siap saji, peralatan tidur maupun juga pakaian yang diberikan bagi warga terdampak. Namun sejumlah warga juga mengharapkan adanya bantuan dari berbagai pihak untuk dapat membantu setiap warga yang terdampak banjir bandang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Selain itu juga, saudara, informasi yang kami dapatkan bahwa sejumlah akses jalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro sempat tertutup material banjir, yakni seperti dari Desa Paniki menuju ke Desa Biau, maupun juga yang ada di Kelurahan Paniki, maupun juga di Kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dan memang saat ini, saudara, untuk pembersihan material saat ini sementara dilakukan baik itu dari tim gabungan maupun warga setempat. Demikian laporan dari Provinsi Sulawesi Utara. Kembali ke Natasha. Baik, Cetisa Lumengkewas melaporkan langsung dari Sulawesi Utara. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan saudara, dari Sulawesi Utara kita menuju ke Surabaya, Jawa Timur untuk mengetahui informasi terkait dengan aktivitas warga di zona merah Semeru. Di sana sudah ada rekan kita Shima. Selamat siang, Shima. Bagaimana warga yang berada di zona merah saat ini? Apakah mereka masih tetap beraktivitas seperti biasa?
Ya saudara dan juga Natasha, pasca erupsi Gunung Semeru 2 minggu yang lalu, ini aktivitas warga mulai berjalan dengan normal. Sebagian besar memilih tinggal di huntap-huntara dan sebagian kecil memilih tinggal di rumah mereka masing-masing meski masuk dalam zona merah. Beberapa aktivitas warga yang berjalan dengan normal adalah terkait dengan pekerjaan mereka sebagai petani. Warga di sekitar zona merah atau di zona merah ini mulai melakukan bercocok tanam dan juga panen. Selain itu mereka juga mencari rumput untuk pakan ternak mereka. Aktivitas sosial juga mulai berjalan normal seperti pengajian dan juga arisan ini mulai berjalan. Selain itu anak-anak ini juga mulai melakukan aktivitas sekolahnya di sekolah terpadu yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Namun demikian, meskipun mereka memilih tinggal di rumah mereka masing-masing, mereka tetap harus waspada, saudara, karena tidak bisa dipungkiri hingga saat ini Gunung Api Semeru masih kerap mengeluarkan awan panas guguran setiap beberapa menit sekali. Dan ada hal menarik saudara yang bisa kami informasikan kepada Anda terkait mata pencaharian. Jika dulu warga sekitar Semeru ini mengandalkan bertani dan juga bertambang pasir, kini setelah lahan pertanian mereka habis oleh awan panas guguran, mereka beralih profesi dengan cara membuka toko, beternak kambing, dan juga menjadi relawan penyeberangan. Dan sejauh pengamatan kami, saudara, sampai saat ini bantuan-bantuan berupa sembako dan juga uang tunai dan lain sebagainya ini masih terus berjalan oleh donatur dan juga lembaga swadaya masyarakat. Jika disimpulkan, ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan oleh warga, saudara. Beberapa hal tersebut adalah pertama terkait lapangan pekerjaan, dan yang kedua adalah fasilitas umum seperti musola, kemudian fasilitas pendidikan dan juga fasilitas kesehatan, dan yang terakhir adalah trauma healing center. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, Shima Perwira melaporkan langsung dari Jawa Timur. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Saudara, Mabes Polri menurunkan tim laboratorium forensik dan Inafis Polri untuk membantu Polda Jawa Barat mengecek tempat kejadian kecelakaan yang melibatkan kereta teknis dan lokomotif kereta cepat di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan 2 orang meninggal dunia dan 5 orang luka berat dalam peristiwa ini. Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan tim Inafis telah mengidentifikasi korban kecelakaan kereta, baik yang meninggal ataupun luka-luka. Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan hingga Minggu malam, penyidik Polda Jawa Barat telah memeriksa sebanyak 18 orang saksi. Sementara itu untuk mencari tahu penyebab kecelakaan kereta tersebut masih berproses. Tidak hanya dari kepolisian, tetapi juga ahli dari Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, termasuk dari PT KAI. Kemudian Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan hari ini, Senin 19 Desember 2022, tim polisi mengecek semua yang menjadi jalur perlintasan, titik tabrakan, dan kereta api yang digunakan untuk uji coba tersebut. Kecelakaan melibatkan kereta teknis dan lokomotif kereta cepat di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi di Kampung Cempaka, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu 18 Desember 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lokomotif kereta cepat bergerak dari arah Padalarang menuju Jakarta hingga menabrak kereta teknis yang tengah berada di luar rel kereta. Saudara, Badan Pengawas Pemilu akan memediasi Partai Umat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari ini. Mediasi merupakan amanat ketentuan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Atrofa Alvanina. Selamat siang, Atrofa. Apakah sudah berlangsung agenda mediasi Partai Umat dengan KPU dan apakah agenda ini terbuka?
Ya, terima kasih Tasya. Ya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum akan menghadiri proses mediasi dengan Partai Umat di kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dan proses mediasi ini akan digelar pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti dan digelar secara tertutup. Dan sidang mediasi digelar setelah Partai Umat mengajukan laporan ke Bawaslu setelah dinyatakan tidak lolos dalam menjadi peserta partai politik peserta pemilu 2024. Anggota KPU RI Idam Holik sebelumnya menyatakan KPU menghormati hak hukum partai politik calon peserta pemilu untuk menempuh gugatan sengketa ke Bawaslu dan juga PT UN. KPU juga menyatakan telah mengonsolidasi gugatan sengketa tersebut ke 2 KPU provinsi dan juga 16 KPU kabupaten kota. Dan KPU tersebut diantaranya adalah KPU Nusa Tenggara Timur yang menyatakan bahwa Partai Umat tidak memenuhi syarat minimal kepengurusan. Dari 17 wilayah pengurusan hanya memenuhi 12 wilayah pengurusan. Sementara di wilayah Sulawesi Utara, Partai Umat hanya memenuhi 1 wilayah pengurusan dari total 12 wilayah pengurusan. Dan rencananya memang Partai Umat telah melaporkan gugatan sengketa pada Bawaslu pada 16 Desember 2022 lalu, dan proses mediasi ini dilakukan maksimal selama 2 hari, dan jika terjadi kesepakatan antara KPU dan juga Partai Umat maka Bawaslu akan mengeluarkan putusan. Sementara jika tidak terjadi kesepakatan di antara keduanya maka akan dilakukan sidang adjudikasi. Ya, Tasya. Baik, Atrofa Alvanina, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ingin tahu bagaimana aksi pebulu tangkis dalam negeri dan mancanegara beraksi? Serta sisi lain dari para atlet bulu tangkis di luar lapangan. Semuanya tersaji di sini. Rumah Bulu Tangkis TVRI. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Timur? Tepak tonggo Gorontalo? Atau pencak silat? Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. TVRI Sport Vaganza 2022. Ajang olahraga internasional bergengsi hadir di TVRI. Masih banyak program menarik lainnya yang siap menemani akhir tahun Anda. Nggak ketinggalan serba-serbi dunia olahraga. Dan ada e-sport juga loh. Jangan lewatkan TVRI Sport Vaganza 2022. Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, pemerintah melalui perbankan dan lembaga keuangan telah menyalurkan kredit usaha rakyat kepada 39,4 juta UMKM hingga Desember 2022. Krisis tengah mengintai keseimbangan ekonomi dunia. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk memperbanyak dan memperluas program kredit usaha rakyat klaster ke berbagai sektor agar meningkatkan penjualan dan modal bisnis UMKM.
Presiden Jokowi gembira karena berbagai kur klaster saat ini telah berkembang. Kepala negara mencontohkan ada klaster hortikultura yang melibatkan kalangan UMKM dari pesantren. Model klaster ini turut menumbuhkan bisnis UMKM hortikultura karena terdapat off-taker atau penjamin pembeli yang mendukung pembelian produk UMKM. Presiden Jokowi berharap model kur klaster dapat diperbanyak sehingga klaster-klaster lainnya dapat dibentuk seperti klaster peternak, klaster nelayan, dan lain-lain. Dan salah satu caranya adalah kita ingin terus memperkuat usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang telah terbukti menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi negara kita Indonesia. Saya minggu yang lalu berbicara dengan Dirut PNM Mekar yang pinjamannya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Yang waktu kita mulai di 2016 itu nasabahnya mungkin baru 500.000. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan terus memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi negara. Dengan arahan Presiden untuk meningkatkan porsi. Saudara, tahap awal pembangunan IKN Nusantara, pemerintah melalui Kementerian PUPR sedang membangun tower barak atau rusun pekerja berteknologi modular ramah lingkungan. Bagaimana kondisi terkini proyek pembangunan rusun yang akan diperuntukkan bagi pekerja IKN ke depan? Berikut laporan dari kawasan inti pusat pemerintah yang berada di Penajam Pasir Utara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kini memprioritaskan penggunaan teknologi modular karya anak bangsa untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam rangka dukungan awal pembangunan IKN, Kementerian PUPR melalui BUMN Karya sedang membangun 22 unit tower rumah susun untuk hunian pekerja konstruksi di IKN yang akan menampung sekitar 17.000 tenaga kerja di kawasan inti pusat pemerintah. Melihat keunggulan pembangunan modular berbentuk rusun ini, dapat dibangun secara efisien waktu dan tidak meninggalkan limbah jika sudah tidak digunakan lagi karena dapat dibongkar pasang. Melihat manfaat teknologi bangunan modular tower rusun untuk pekerja ini disebut lebih ramah lingkungan dan memberikan kenyamanan dan kelayakan hidup bagi pekerja pembangunan IKN Nusantara nantinya. Tim modular ya, bahkan bisa dibongkar pasang seperti itu. Ada yang saya ketahui itu ada 22 tower yang akan dibangun untuk kapasitas 17.000 tenaga kerja. Nah, ini sudah mulai bisa disaksikan bersama ya tadi. Nah, ini juga yang saya ketahui bahwa ada komitmen lah dari kontraktor bahwa dalam kegiatan di situ tetap memperhatikan lingkungan. Ya. Pemerintah sudah mengucurkan anggaran 600 miliar rupiah untuk membangun 22 tower rumah susun bagi para pekerja konstruksi di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Diketahui proyek rusun pekerja ini merupakan kegiatan tahun jamak 2022 hingga 2023 dengan harapan secara fungsional dapat diselesaikan sebelum akhir 2022. Syarudin, Penajam Pasir Utara, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia siang kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Natasha Paruntu beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
TVRI Sport Vaganza 2022. Ajang olahraga internasional bergengsi hadir di TVRI. Masih banyak program menarik lainnya yang siap menemani akhir tahun Anda. Nggak ketinggalan serba-serbi dunia olahraga. Dan ada e-sport juga loh. Jangan lewatkan TVRI Sport Vaganza 2022.